yang tinggal sendirian tanpa orang tua. Dengan kegundahannya, dengan segala kekhawatiran yang ada di hatinya. Samuel kecil yang merasa ditinggalkan, yang merasa sendiri dan kesepian. Mungkin bahkan di tengah keramaian tapi hatinya sepi. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan dari hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, ini yang kami mau Tuhan. Engkau mengenal bukan hanya nama kami, tetapi hati kami Tuhan. Engkau mengenal, Engkau tahu kondisi setiap hati kami saat ini. Tuhan, inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa kami. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan.
bahkan lebih daripada siapapun di dunia ini Tuhan. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti Tuhan. Dan malam ini Tuhan, biar kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau masuk dan menjamah hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan dan kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu. Biar Kau berikan pada setiap kami roh ketenangan Tuhan, untuk kami bisa mendengar dan kami bisa mengenal akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur dan percaya. Semua anak Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom. Hari ini judulnya apa ya? Oh, call and equip. Equip, benar ya? Saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi kalau artinya adalah dipanggil dan diperlengkapi. Ya benar ya? Oh, di depan ada ternyata. Saudara, kalau kita tahu bahwa di dalam satu kitab di Alkitab, namanya itu Yesaya 43 ayat 1 itu berkata, coba ditampilkan ayatnya. Yesaya 43 ayat 1. Tuhan mengenalmu. Bukan cuma mengenalmu, mengenal namamu. Jadi hari ini kita belajar tentang dipanggil ya, dipanggil. Kita baca dulu ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan itu tahu nama saudara. Misalnya nih, saudara itu, kita tuh pasti kaget misalnya tiba-tiba nih ada orang yang manggil kita di jalan tapi kita tidak kenal. Tapi dia bisa tiba-tiba kenal kita. Kaget gak pasti saudara? Pasti kaget. Kok bisa ya dia tahu nama saya? Masalahnya Tuhan tuh bukan cuma tahu namamu, tapi tahu sejarahmu, tahu kisahmu, tahu setiap apa yang kamu alami. Dia cuma tidak tahu nama, misalnya dia tidak cuma kenal, oh Vio gitu kan. Saya cuma tahu Vio, ada siapa lagi ya, ada Dion, ada yang di rumah saya. Tapi dia tahu cerita saudara, apa yang saudara alami, apa yang saudara pergumulkan hari-hari ini, Tuhan tahu. Saya tidak mengerti pergumulan anak muda itu seperti apa saudara, tapi menurut saya sih ya kurang lebih sama lah ya. Kalau anak muda biasa paling jodoh, ada yang CLBK ya hari ini katanya ya. Oh enggak ada, oh berarti saya salah gosip. salah dengar. Kepo, nanti yang mau tahu tanya saya. Saya tahu orangnya. Jadi Tuhan itu tahu nama kita saudara. Tapi seringkali kadang-kadang Tuhan manggil, kita tuh tidak dengar. Karena kenapa? Terlalu sibuk. Sibuk dengan apa? Handphone. Ini kalau lampu udah nyala, wah langsung ambil handphone semua, biasa tuh langsung lihat, wah gitu kan. Sibuk dengan handphone, main Mobile Legend tiap hari kayak saya gitu kan. Di rumah mabar bareng. Ada yang tidak sekolah, ikut kompetisi. Hari ini tidak masuk sekolah, tinggal di rumah saya. Tidak masuk sekolah, saya tanya kenapa hari ini tidak masuk sekolah? Ikut kompetisi Mobile Legend, wah keren gak tuh? Karena terlalu sibuk. Dengan apa? Urusan yang bukan dari Tuhan. Ada yang cermin, perbaikin poni gitu kan.
Jadi handphonenya bunyi terus, notifikasinya datang, mau di media sosial penuh. Terus yang menjadi tujuan hidup seringkali daripada kita, ya saya juga dulu pernah muda sih, pasti semua pernah muda. Kayak, wah kalau Bom-Bom kan masih umur 21, 19 tahun. Jadi masih berasa dia vibes-nya, vibes mudanya, masih keren. Semua butuh apa sih saudara sebenarnya nih? Kalian hidup butuh apa? Butuh duit, pertama butuh duit. Yang paling sering itu tanpa saudara sadari itu apa? Kita tuh butuh validasi. Duit buat apa saudara? Buat pakai barang-barang bagus, handphone bagus, motor, mobil bagus, buat apa saudara? Tunjukin ke siapa? Biar teman-teman kalian kagum, wah keren ya. Handphonenya iPhone 19 Pro Max. Belum ada yang punya di Indonesia, dia udah punya. Wah keren ya. Validasi. Bukan cuman itu saudara. Kadang pelayanan pun orang butuh validasi. Benar gak? Kelihatan keren di atas. Cari tepuk tangan. Bingung mikir nanti gimana ya biar kerennya. Tapi tidak pernah cari apa yang namanya suara Tuhan. Semua dilakukan dengan biasa. Saudara ditepuk tanganin orang, tapi belum tentu Tuhan tepuk tangan. Saudara dipuji orang, tapi belum tentu Tuhan muji saudara. Saudara dipuji teman-teman saudara, wah cantik, keren. Saudara itu ada batasnya, umur berapa juga udah keriput. Tidak akan secantik pada saat kalian masih muda. Jadi kalau saudara sekarang misalnya, saya pengen pasangan yang apa, yang cantik, putih, wah semuanya lengkap lah gitu, satu paket. Gak ada saudara, gak ada. Terus yang pengen itu orangnya, ya ampun blesak gitu ya, gak mungkin saudara, lebih parah lagi mungkin. Mimpinya terlalu tinggi saudara. Kalau dulu ini cerita waktu dulu saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih ya. Waktu saya dulu tetap muda gitu ya. Jadi kadang di pergaulan anak-anak dunia itu sering ngomong kayak gini. Kalau kamu jelek, cari duit yang banyak. Kalau muka kamu jelek, badan kamu dibagusin. Kalau kamu ganteng, tapi kamu gak punya duit, juga tidak laku. Itu kalau pergaulan dulu saya ya. Jadi biasa kalau udah jelek nih, ada yang teman, wah ini jelek nih. Ya kita disuruh apa? Bagusin badannya, bagusin. Tapi itu sementara saudara. Karena kenapa? Teman saya ada yang badannya bagus, keren, dulu model, salah satu model Indosat zaman dulu tuh Indosat. Tahu Indosat gak sih? IM3 gitu-gitulah. Dia model iklannya Indosat, badannya bagus, keren, ganteng saudara. Tapi mati. Meninggal karena sakit. Karena apa? Apa yang dia bangun dibuat sia-sia. Hidupnya hancur-hancuran, nakal dan sebagainya. Dia mati umur 30-an. Dengan segala kegantengan, matinya juga tidak mati dengan badan bagus, kurus. Jadi sekarang ditanya, kalian cari apa? Saya sebagai maksudnya saya juga tidak bilang saya lebih berpengalaman, tapi saya melewati beberapa fase yang itu saudara. Sampai satu titik saya merasa saya nggak butuh apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak
Gak butuh apa-apa sih sebenarnya sekarang nih. Kalau mau dipikir-pikir ya. Ya butuh makan tetap, tapi tidak kayak milih, oh saya pengen makan harus makan Wagyu A berapa, A7, A8, A10 kayak gitu, kayak nggak ada di pikiran saya gitu. Karena mungkin lidah-lidah kampung. Jadi tempe pun menurut saya enak gitu loh. Tapi kalau saudara nanya, saya bisa makan apa saja sekarang, dengar bayar sendiri bisa. Tanpa saya harus memikirkan, aduh nanti saya kalau makan ini saya kurang gaji, nggak ada, saya nggak pikir kayak gitu sekarang. Saya membiayai di rumah, anak-anak di rumah tahu kan, kita biayanya berapa, tahu, kita pernah ngitung bareng. Saya pengeluaran 1 bulan di rumah itu 10 juta. Sebulan, itu wajib keluar, harus keluar. Terus tak tanya, saya kerja apa? Enggak ada, Indra langsung enggak. Saya enggak kerja apa-apa. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah bikin tabungan saya kosong. Saya hitung sama anak-anak di rumah nih, kita pengeluaran sebulan berapa? 10 juta. Saya pernah minta? Enggak pernah. Disumbang sama siapapun? Tidak pernah. Tuhan memenuhi segala keperluan saya. Tapi pada saat apa saudara? Pada saat saya belajar mengenal suaranya. Tapi ini saya nggak bilang saudara harus jadi pengangguran, enggak. Terus saya pengennya kayak Koriko, nggak kerja 10 bulan, 10 juta setiap bulan ada yang ngasih. Saudara, saya punya passive income. Saya tidak melayani hanya karena saya butuh sesuatu di pelayanan, gak ada. Yang saya mau cuma apa? Pada saat Tuhan bisa tersenyum dengan apa yang saya buat. Saya gak butuh orang lain buat memvalidasi hidup saya, gak perlu saudara. Orang bilang, wah itu lebih kaya, orang itu naik pesawat ini, saya sudah pernah naik yang lebih mahal. Oh rumahnya keren, bagus, saya pernah tinggal di villa yang 1 malam 45 juta semalam. Dan itu di booking seminggu, bayangin. Itu orang kaya kayak buang duit kayak udah kacang tanah, tidak ada artinya, cuma buat gitu doang. Kolam renangnya segede apa? Segede Gerung Gracia kolam renang tok. Jadi kalau mau validasi, saya tidak butuh validasi apa-apa. Tapi buat kalian yang masih muda, ini cuman pasti tetap ada masa-masa itu, butuh pengen dilihat orang, pengen apa, pengen keren dan sebagainya. It's okay menurut saya. Karena kenapa? Pada saat saudara pun cari kerja, yang dicari orang itu juga bukan tiba-tiba kalian datang dengan muka lusuh, tidak bau dan sebagainya, nggak mungkin juga gitu loh. Tetapi kalian harus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama jiwamu. Karena kalau saudara tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan utama jiwamu, engkau akan, istilahnya saya apa ya, kalau istilahnya sekarang saya tuh ngomong gini, kita nih kalau mencari validasi, itu harganya mahal. Jadi dulu saya itu tidak suka barang-barang branded sebenarnya. Karena saya pikir orang pakai barang branded, tapi kalau yang pegang barang branded itu tidak bisa tahu caranya membawa diri, maka barang yang dibawa itu tetap jadi murah kelihatannya. Istilah ini, you can buy a thing, but you cannot buy class. Kamu bisa beli barang mahal, tapi kelas, karakter, dan cara pembawaanmu tidak bisa dibeli pakai uang. Engkau bisa terlihat biasa saja, barangmu murah, tidak ada harganya, tapi kalau engkau bawa, itu bisa jadi kelihatan mahal di tanganmu. Karena kenapa? Ada kualitas di dalamnya. Kalau kita lihat cerita Samuel ya saudara. Samuel ini bukan dari istilahnya, kalau dilihat ceritanya dia ditinggalkan sama orang tuanya itu umur 3 atau 5 tahun.
Umur 3 sampai 5 tahun dia sudah ditinggalkan sama orang tuanya di Imam Eli. Imam Eli doyannya makan gitu kan sampai gendut, anaknya nakal dan sebagainya. Dan masuklah Samuel ke dalam situ. Harusnya Samuel itu bisa terpengaruh ikutan nakal. Karena kenapa? Anak-anak Imam Eli itu bandel-bandel semua. Tapi karena dia tahu panggilan, dia tidak pernah sekalipun ikut apa yang dilakukan anak-anak Imam Eli. Dia memisahkan dirinya. Saya nyesel karena kenapa? Terlambat memisahkan diri. Saya pikir ya kalau saya memulai ini 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin saya tidak akan ada di titik ini jauh lebih tinggi daripada sekarang. Karena saya telat memulai, saya telat memisahkan diri. Saya terlambat. Tapi apakah itu buat saya menyesal? Enggak, saudara. Selalu ada jalan buat Tuhan untuk membuat sesuatu indah pada waktunya. Makanya saya bisa ngomong di anak muda, jangan sampai terlambat. Apalagi kalian yang mau lulus nanti ngekos sendiri lah. Siapa yang sudah ngekos ya? Di Bandung? Udah tinggal sendiri itu siapa ya? Saya ya? Wah ya saya. Apalagi cewek. Semarang ya, Semarang, Steve gitu kan. Itu godaannya berat. Benar enggak? Oh Budi mah rumah sendiri kok Budi ya. Itu mah sudah punya real estate sendiri dia. Apalagi nanti yang ngekos sendiri. Ya, itu godaannya. Haleluya. Saya sampai bilang ini, anak-anak di rumah saya tapi ya, anak-anak di rumah itu ganteng-ganteng loh, bener gak? Dion ganteng, ya kan? Jason ganteng, itu Vio ganteng, Mika ganteng. CK ganteng tuh paling belakang tuh. Ganteng-ganteng. Saya bilang sama mereka nih, kalau kalian cari perempuan yang mau kalian pacari, pertama tuh lihat mulutnya. Oh Davinsa juga di rumah saya, tapi hari ini dia kerja soalnya sekarang. Lihat mulutnya, kenapa mulutnya menurut saya saudara? Kalau mulutnya jorok, seluruh hidupnya jorok. Saya bilang jangan downgrade dirimu dengan perempuan seperti itu. Karena kenapa? Saya biasa kan di TB kan ini kita lewat kan. Wah itu perempuan laki-laki mulutnya sama aja sampahnya. Bisa lewat kan mereka sambil makan sambil ngobrol. Aduh Tuhan Yesus. Perempuan masih SMP, mungkin SMP ya saya nggak tahu soalnya itu gabung SMP SMA. Aduh mulutnya kebun binatang. Saya bilang mau jadi apa perempuan kayak gini? Itu masih kecil, belum gede. Saya bilang sama, ya kalau di rumah saya kan laki-laki semua ya, nggak ada perempuan. Saya bilang masa kalian nanti kalau misalnya pacaran terus nikah, terus berantem itu saling ngomong-ngomong misalnya kamu nih. Misalnya kamu ini ikan bakar, kamu ini nasi kucing, kamu ini itu kan, kamu dog food gitu kan, gitu kan, ya enggak ya serem keluarganya kalau kayak gitu ya. Kamu ini Whiskas, kamu ini apa ya, kamu ini Royal Canin gitu kan, jadi kan serem ya. Kalau berantem saling sebut-sebut itu kan ya repot. Walaupun di rumah kadang-kadang kalau mau Mobile Legends, wah keceplosan Royal Canin gitu. Tahu kan maksudnya Royal Canin tahu ya? Whiskas kan tahu semua gitu. Tapi jaga hidupmu saudara. Dulu ini cerita kesaksian jadi ya karena saya cuma tahu hidup saya nggak tahu cerita orang. Paling teman-teman saya itu pun mungkin takutnya nggak relate. Saya dulu sebelum memisahkan diri pada saat dipanggil, istilahnya saya itu sebenarnya dipanggil berkali-kali, cuman saya itu tidak mau karena saya pikir, aduh, saya masih muda lah, nanti panggilan itu belakangan aja lah, saya mau nikmati dulu lah masa muda, kedagingan itu enaknya seperti apa gini, semuanya lah, saya gitu. Tapi ternyata saudara,
hidup di dalam tempat seperti itu tidak enak. Happy saudara. Tapi ujungnya saya harus butuh apa? Obat tidur dan sebagainya. Karena kenapa? Saya ada depresi, saya ada anxiety dan sebagainya. Dan waktu saya itu saya kalau mau keluar duit, aduh mikir ya, mau beli ini, mau makan ini, mikir gitu loh. Sekarang setelah saya tahu panggilan saya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Semua jadi berbeda. Kuncinya satu saudara, saudara mau buka hatimu atau saudara mau tetap hidup seperti sekarang. Segini, masing-masing kita punya cerita, benar nggak? Cerita kalian tidak semua orang tahu, benar kan? Mungkin teman dekatmu belum tentu tahu ceritamu yang sebenarnya. Di sekarang ini kalian bisa memakai topeng, kalian fine-fine aja, kalian happy, ketawa-ketawa seperti tadi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ceritamu dan hatimu tidak seperti apa yang kau nampakkan di depan. Hari Selasa kemarin teman saya dari Sulawesi ngomong kayak gini, kok ini ada satu anak mau telepon sama Koko. Saya bilang siapa? Perempuan. Anaknya ceria banget. Tidak menampakkan kesedihan sama sekali. Tetapi di dalamnya hancur banget saudara. Kenapa hancur? Dia diperkosa sama papa kandungnya sampai dia umur 18 tahun. Tidak ada yang tahu ceritanya. Tapi kalau lihat tampak depannya, wah happy. Tidak seperti orang pernah mengalami hari-hari buruk dalam hidupnya. Tetapi di dalamnya hancur. Dia kesepian. Dia merasa tertuduh. Dia merasa tidak layak. Dia merasa dia orang yang paling akan pertama kali masuk neraka. Perempuan. Ceritanya gak ada yang tahu. Hanya dia sendiri yang tahu. Hari ini saudara, saya tidak mengerti ceritamu apa. Mungkin hanya engkau yang tahu ceritamu. Samuel tidak ada yang tahu ceritanya, hanya dia saja yang tahu ceritanya. Tetapi seorang anak kecil yang tahu panggilannya akan menjadi seorang nabi yang besar. Kalau engkau tahu panggilanmu dan engkau mau memisahkan diri, percayalah, engkau akan menjadi orang-orang yang besar. Cerita satu lagi ya, kemarin cerita di Devo, siapa yang punya Cagi ya? Cagi ya? Ya Cagi yang punya Cagi. Saya lupa namanya, tapi dia umur 10 tahun sudah yatim piatu. Yang itu yang minuman, yang ada gambar-gambar kayak tas-tas branded lah, itulah model-model kayak gitu. Cagi pokoknya. Nanti coba kalian bisa cari tahu. Dia seorang anak kecil, umur 10 tahun, orang tuanya meninggal dan dia tinggal sendiri. Dan dia hidup sangat miskin. Tinggal di jalanan, kadang kelaparan, kerja apa saja untuk makan. Dan dia tidak bisa baca dan tulis. Sampai umur 17 tahun dia tidak bisa baca tulis saudara. Bayangin, setelah itu dia belajar baca, yang pertama kali dia suruh belajar baca tulis apa? Hanse, bayangin. Kita aja sekarang suruh belajar Hanse, pusing kan? Dia itu buta huruf dari kecil, umur 17 tahun, pertama kali belajar apa? Huruf Hanse. Bayangin stresnya kayak apa. Dan dia cuma belajar berapa? Setahun. Dia akhirnya kerja di kedai teh, dari tukang ngepel, tukang lap, dan sebagainya.
Akhirnya dia belajar baca dan belajar tulis. Dan dia terkenal paling rajin, punya inisiatif. Tidak pernah itu bilang, nanti diperintah baru jalan. Enggak, dia terkenal paling rajin, paling mau belajar. Dan akhirnya dia menjadi paling pinter. Terakhir, dia menjadi supervisor di beberapa cabang toko itu. Setelah itu, dia ngumpulin duit, dia buka merek teh sendiri, namanya Caki. Sekarang dia punya ribuan toko di seluruh Asia Tenggara. Dari anak 10 tahun, yatim piatu, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa jadi salah satu orang terkaya di China. Hanya karena apa saudara? Dia mau. Kemarin itu waktu di Bandung, cerita kayak gini. Joshua ngomong kayak gini. Saya tuh udah buka lowongan. Gajinya kalau nggak salah 7-8 jutaan. Pada saat diomongin ke anak-anaknya ngomong ini, amin. Tapi tidak ada satupun yang daftar. Karena kenapa? Anak-anak sekarang itu pengennya apa? Tidur, jatuhan duit. Lain lagi, itu kan orang dunia ya kadang itu. Tidur, kejatuhan duit, nganggur. Ada lagi kalau orang rohani itu lebih parah. Berdoa, kejatuhan duit. Itu sampai rambutmu uzur juga gak bakalan jatuh duit. Saudara. Di rumah saya kan ada anak-anak pelayanan. Saya bilang, jangan pernah cari duit di gereja. Seharusnya kamu yang memberi ke rumah Tuhan. Bukan kamu yang minta. Kerja, doa, kerja. Jangan cuma taunya begini, begini dan begini. Tidak ada saudara. Yesus aja itu anak tukang kayu. Kerja. Paulus saja kerja. Semuanya kerja. Bukan berdoa tiap hari. Terus kejatuhan duit. Enggak. Saya ini kerja. Dari 2008. Kerja cari duit. Kumpulin aset. Sampai punya passive income. Dan saya pelayanan. Saya tidak pernah terima PK dari gereja manapun sampai hari ini. Saya kalau keluar pulau melayani, itu pakai duit sendiri. Tanya Chan, habis berapa kita Chan kamu hitung waktu itu Chan? 80 juta kan? 80 juta. Tidak ada yang dari duit gereja manapun. Setiap tempat apakah kita minta PK? Enggak, dibalikin semua kan? Balikin semua. Karena saya sedang berkata apa? Saya memberkati rumah Tuhan. Tidak mau gini. Karena mental gini tuh gak bagus saudara. Jangan punya mental selalu mau dikasih. Karena engkau tidak akan pernah menerima apapun kalau saudara cuma mental minta. Engkau mungkin dapat tapi apa? Secukupnya. Tapi kalau engkau punya mental memberi, engkau akan nabur apa yang pernah engkau taruh buat Tuhan. Apakah itu mungkin gini, kalau saya gak punya duit kok, apa yang saya harus beri ke rumah Tuhan? Kasih tenagamu, doamu, itu juga memberi. Cuman hari ini yang kita mau itu apa saudara? Bertemu dulu sama pribadinya Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa punya mental seperti itu kalau saudara itu tidak pernah ketemu Tuhan pribadi. Gini saudara, bisa nggak malam ini saudara kan punya cerita kan masing-masing di hidupmu.
Saya nggak minta kamu ceritain ke kiri kananmu. Bahkan saya nggak minta kamu cerita ke saya. Mungkin cerita ke Bom atau ke siapapun. Tapi hari ini, apa yang menjadi ceritamu, kau ceritakan ke Tuhan. Hari ini tuh bukan masalah kiri kanan. Hari itu masalah ceritamu masing-masing ke Tuhan. Ini bukan cuma anak-anak muda yang masih SMP. Ini buat kita semua. Saya, saudara mungkin sudah kerja dan sebagainya. Hari ini adalah hari di mana engkau menceritakan ceritamu ke Tuhan. Ceritamu tuh bukan apa, saudara. Kamu pengen apa? Apa yang terjadi di hidupmu? Jadi gini, pertama ya, ini nanti kita ngelakuin bareng-bareng. Pertama, saudara ingat-ingat selama saudara dari kecil sampai hari ini, apa yang terjadi di hidupmu? Entah itu buruk ataupun yang baik, engkau ingat dan bawa Tuhan ke situ. Karena orang itu hidup di 3 masa, 3 dunia. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kalau kebanyakan masa lalu jadi depresi. Kalau kebanyakan masa depan jadi anxiety, penuh kekhawatiran. Tarik semuanya itu ke sekarang. Depresimu, tertekanmu, ketakutanmu, tarik hari ini, ceritakan ke Yesus. Engkau akan lihat seberapa Dia bisa menyentuhmu dan merubah hidupmu. Saya minta, ini kan duduknya segini. Saya minta itu jangan dempetan. Kasih space. 1 orang bisa duduk di samping kalian. Ini bukan buat saudara jauh-jauhan, enggak. Karena saudara akan bercerita malam ini. Dan yang duduk di sampingmu adalah Yesus. Sediakan 1 tempat kosong buat dia duduk dan kau bercerita dengan dia. Ini bukan lagi urusanmu dan temanmu. Ini bukan lagi urusanmu dengan keluargamu atau siapapun. Tapi malam ini, biar ceritamu, apapun, kau ceritakan ke Yesus. Jangan ada yang buka mata, jangan ada yang ngeliatin saya. Saya tahu saya ganteng tapi gak perlu dilihatin. Semua cerita ke Tuhan. Kalau saudara serius, Tuhan bisa seperti memeluk engkau dari belakang. Saya itu pernah ngalamin, sambil kalian tutup mata gak apa-apa saya cerita, sambil kalian cerita sendiri ke Tuhan. Satu waktu saya ke Uganda. Waktu itu saya di kamar hotel, saya lagi sendiri. Waktu itu harusnya saya dengan Cendan 1 kamar, tapi waktu itu saya sendiri. Dan saya doa. Ternyata itu beban hidup saya itu masih banyak gitu. Saya tertuduh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya ini barang rusak. Tidak ada yang baik dari hidup saya. Tapi kalau engkau masih berkenan dan mau pakai barang rusak, saya bilang pakai hidup saya. Barang rusak
saya bawa di hadapan-Mu Tuhan, Engkau pakai hidup saya. Saya bilang tidak ada satupun cacat di hidup saya yang Engkau tidak tahu. Tapi kalau hari ini Engkau tidak melihat barang itu rusak atau bagus, saya bilang pakai saya Tuhan, barang rusak ini. Dan tiba-tiba waktu itu seperti hangat sampai di belakang saya. Dan saya tahu itu Tuhan memeluk saya dari belakang. Tuhan tidak ngomong apa-apa, tapi satu pelukan dari Tuhan, itu segalanya buat hidup saya. Hari ini mungkin harinya engkau yang dipeluk Tuhan. Tapi maukah engkau cerita semuanya dan kau bawa ke hari ini masa lalumu, kekhawatiranmu yang di depan. Bawa di hari ini. Engkau sudah menyediakan tempat duduk di sampingmu buat Tuhan. Dia sedang mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Saya minta lampunya diredupin. Sambil engkau pegang dadamu. Hari ini Tuhan tidak cari yang sempurna. Tuhan tidak cari barang bagus. Tapi seperti Samuel yang berkata, Tuhan, ini hamba-Mu, ini aku. Berbicaralah dalam hidupku. Apa yang kau mau? Mari buka selebar-lebarnya. Biarkan dia menyentuh hidupmu. Satu sentuhan, satu pelukan, satu belayan di kepalamu itu akan mengubahkan hidupmu. Kau mungkin berkata, Tuhan, saya seperti Samuel. Saya punya orang tua tapi seperti tidak punya orang tua. Tetapi malam itu Tuhan berkata, mulai hari ini saya akan menjadi orang tuamu dan bertanggung jawab atas hidupmu. Samuel 3 kali tidak mengenal suaranya. Tetapi sekali dia berkata, Tuhan, saya mau. Hari ini Tuhan sedang bertanya kepada setiap kau di tempat ini. Nak, maukah engkau aku pakai? Maukah engkau dipisahkan? Bukan karena engkau bagus. Bukan karena engkau sempurna. Hanya karena engkau mau. Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan.
Mungkin kau bilang, Tuhan, hati saya keras, Tuhan. Saya tidak bisa ngampunin papa saya. Papa saya terlalu menghina dan merendahkan saya. Mama saya lihat mama saya disiksa, papa saya disiksa. Tapi hari ini Engkau tahu hatiku. Mungkin Engkau yang Tuhan, saya ini gak pernah dipeluk. Tolong peluk saya sebentar saja. Peluk saya sebentar saja Tuhan. Hari ini Engkau yang tahu Engkau dipanggil. Engkau bisa berdiri di tempatmu saudara. Engkau bisa berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara bisa berdiri dan kita lanjut. Tapi terus saudara, Tuhan itu ada di samping saudara. Saya minta bisa mendoakan. Yang pria dengan pria, kakak kokoh-kokoh. Yang cewek bisa didoakan. Saya minta mereka dipeluk saudara. Saya tahu mereka butuh kasih. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Fitki, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, engkau masih bisa cerita apa saja, saudara. Jangan ditahan, saudara, sampai hatimu berpaut dengan hatinya. Ceritakan semua bebanmu. Seperti Tuhan berkata, curahkan semua isi hatimu seperti air yang mengalir di hadapanku. Malam ini tidak akan selalu ada, saudara. Tapi biar malam ini menjadi malam perubahan. Malam di mana hatimu menjadi sungguh-sungguh sangat lega. Dan engkau bisa menjalani hari-harimu ke depan dengan begitu ringan bersama Yesus. Sekali lagi, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau sempurna. Karena Tuhan suka dengan barang-barang rusak, saudara. Dia Tuhan yang suka memperbaiki. Dia tukang kayu yang 2000 tahun lalu. Dan sampai hari ini, dia masih tukang kayu yang sama, yang memperbaiki dan yang membentuk barang-barang. Dan kita adalah bejana, saudara. Tuhan. Masih tetap fokus, saudara, sama Tuhan. Dia masih duduk di samping dan menunggumu. Dia sedang mendengarkan dan bahkan melihat tangisanmu. Hari ini hanya menjadi ceritamu dan Tuhan.
bukan orang kiri kananmu. Engkau mungkin bilang cerita saya biasa saja. Tapi buat Tuhan, ceritamu sangat spesial di hatinya. Cerita saya itu tidak ada yang bagus, saudara. Tapi pada saat tangan Tuhan, Tuhan berkata, wow keren. Buat saya tidak keren, tapi buat Tuhan setiap cerita jelek saya keren di matanya. Hari ini saudara, jangan ditahan-tahan. Luapkan semuanya. Karena belum tentu akan ada hari seperti ini lagi. Luapkan saudara. Di mata Tuhan tidak ada cerita yang biasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hati supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat ya Tuhan, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku Tuhan. Sampai ke kedalaman hatiku,
Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita nyanyi sama-sama ya saudara ya dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, saya minta singer. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku. Saudara bisa dempetan rangkul yang di sebelahnya, saudara. Yang wanita sama wanita. Sama-sama kita nyanyikan, saudara. Dunia tidak ada yang berbeda, saudara. Kiri kanan kita semua punya cerita yang berbeda, tapi di hadapan Tuhan tetap sama. Hatiku tahu Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, saya mau kita nyanyi lagu ini sama-sama. Tapi saudara, di teksnya berkatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku itu tenang. Saudara, pada saat saudara nyanyi lagu ini, rasakan itu seperti air yang mengalir membasahi hatimu, saudara. Dan ketenangan, hadiratnya itu penuh di hati saudara. Fokusmu hanya ke tangannya, ke suaranya yang memanggilmu. Kenapa lampunya saya redupin saudara? Supaya saudara hanya melihat ke Tuhan, tidak melihat ke sekeliling. Kita nyanyi sama-sama dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan